Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Surisman MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat kepada Bapak Johan Siswoyo MPD selaku dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati kepada Bapak Dr. Franciscus Nurseto MPSI sebagai dosen pembahas. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Hubungan Power Otot Tungkai dan Keseimbangan Terhadap Kecepatan Tendangan Apcagi pada Atlet Taekwondo Star Team Lampung. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Olahraga merupakan bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan berbagai kegiatan jasmani yang dilakukan dalam angka memperoleh reaksi kesehatan bahkan pencapaian prestasi yang optimal menurut Undang-Undang RI 2021. Tendangan dalam taekwondo terdiri berbagai macam tendangan. Setiap teknik tendangan memerlukan kekuatan dan kecepatan dalam melakukannya. Hal ini sesuai pendapat Yoyo 2003, yaitu untuk melakukan tendangan diperlukan kecepatan, kekuatan, dan terutama keseimbangan yang prima. Dalam cabang olahraga taekwondo, tendangan apcagi merupakan tendangan ke arah depan dan ke kepala dengan menggunakan apcuk atau bantalan kaki dan telapak kaki. Tendangan apcagi merupakan tendangan paling dasar di taekwondo. Ada beberapa unsur fisik yang dibutuhkan untuk mendukung hasil tendangan dan menghasilkan frekuensi yang tinggi dalam waktu yang ditentukan. Unsur fisik yang mendukung dalam tendangan apcagi yaitu power otot tungkai dan keseimbangan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, tendangan apcagi yang dilakukan atlet ternyata membungkuk sehingga hasil yang didapat tidak sempurna. Yang kedua, tendangan apcagi yang dilakukan atlet belum memaksimalkan power pada saat melakukan tendangan. Yang ketiga, tendangan apcagi yang dilakukan atlet tidak optimal karena posisi tubuh yang tidak seimbang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan power otot tungkai dengan kecepatan tendangan apcagi pada atlet taekwondo klub Star Team Lampung? Yang kedua, apakah ada hubungan keseimbangan dengan kecepatan tendangan apcagi pada atlet taekwondo klub Star Team Lampung? Yang ketiga, apakah ada hubungan power otot tungkai dan keseimbangan dengan kecepatan tendangan apcagi pada atlet taekwondo klub Star Team Lampung? Selanjutnya ada tujuan penelitian untuk mengetahui adakah yang pertama untuk mengetahui adakah hubungan power otot tungkai dengan kecepatan tendangan apcagi pada atlet taekwondo klub Star Team Lampung. Yang kedua untuk mengetahui apakah ada hubungan keseimbangan dengan kecepatan tendangan apcagi pada atlet taekwondo klub Star Team Lampung. Yang ketiga untuk mengetahui adakah hubungan power otot tungkai dan keseimbangan dengan kecepatan tendangan apcagi pada atlet taekwondo klub Star Team Lampung. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi pelatih, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya mengembangkan prestasi atlet serta pandangan terhadap masalah yang timbul pada atlet taekwondo di Bandar Lampung. Yang kedua, bagi atlet diharapkan hasil penelitian ini akan memberitahu atlet taekwondo di Bandar Lampung tentang komponen apa yang dapat membantu meningkatkan keterampilan tendangan apcagi atlet. Yang ketiga, bagi peneliti dapat memberikan pengalaman berharga untuk pembelajaran pendidikan jasmani di masa mendatang dan menjadi acuan untuk meningkatkan pendidikan olahraga. Yang keempat, bagi peneliti lain untuk digunakan sebagai referensi dan sumber tambahan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam tentang hubungan power otot tungkai dan keseimbangan dengan kecepatan tendangan apcagi pada atlet taekwondo klub Star Team Lampung. Selanjutnya bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama, power otot tungkai menurut
Pratomo dan Gumantan dalam Rahmalia 2021, power otot tungkai adalah daya ledak otot tungkai dalam melakukan gerakan secara eksplosif. Yang kedua ada keseimbangan. Menurut Widya Astuti dalam Monika 2023 mendefinisikan keseimbangan sebagai suatu cara yang mudah untuk mengontrol dan mempertahankan suatu posisi tubuh dalam keseimbangan statis maupun keseimbangan dinamis. Yang ketiga ada kecepatan. Abjagi merupakan jenis tendangan yang lurus ke depan dengan penekanan abjug. Abjagi ini mengandalkan lecut lutut ke arah depan dan ke kepala dengan menggunakan bantalan telapak kaki. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama, hubungan power otot tungkai dengan kemampuan tendangan abjagi. Yang kedua, hubungan keseimbangan dengan kemampuan tendangan abjagi. Yang ketiga, hubungan power otot tungkai dan keseimbangan dengan kemampuan tendangan abjagi. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, H1 terdapat hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dengan kecepatan tendangan abjagi pada atlet taekwondo klub Star Tim Lampung. Yang kedua, H2 terdapat hubungan yang signifikan antara keseimbangan dengan kecepatan tendangan abjagi pada atlet taekwondo klub Star Tim Lampung. Yang ketiga, H3 terdapat hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dan keseimbangan dengan kecepatan tendangan abjagi pada atlet taekwondo klub Star Tim Lampung. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif korelasi. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi dalam penelitian yaitu atlet taekwondo Star Tim Lampung berjumlah 30 atlet. Selanjutnya, sampel dalam penelitian ini adalah 30 atlet Star Tim Lampung. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di salah satu dojang taekwondo di Bandar Lampung, tepatnya di Dojang Klub Star Tim Lampung, Jalan Terusan Pulau Singkep, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 atlet, putra dan putri sebanyak 30, masing-masing 15 putra dan putri. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 1 hari. Variabel penelitian yang pertama variabel bebas, X1 ada power otot tungkai, yang kedua variabel bebas X2 yaitu ada keseimbangan, yang ketiga variabel terikat Y-nya ada kecepatan tendangan abjagi. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ini menggunakan metode survei dengan teknik tes. Pengambilan data dilakukan dalam pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama, pengukuran tes power otot tungkai dengan menggunakan digital vertical jam. Yang kedua, pengukuran tes keseimbangan dengan menggunakan standing stroke test. Yang ketiga ada pengukuran tes tendangan abjagi menggunakan stopwatch. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan one shot model, merupakan pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data. Selanjutnya teknik pengambilan data yaitu ada uji prasyarat. Yang pertama uji normalitas, uji linearitas, dan homogenitas. Bisa dilihat di sini ada norma penilaian power otot tungkai, norma penilaian keseimbangan, dan norma penilaian kecepatan tendangan abjagi. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, data power otot tungkai. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel
power otot tungkai menunjukkan bahwa rata-rata power otot tungkai ada 52,2. Atlet yang berada di bawah nilai rata-rata adalah sebanyak 14 atlet. Atlet yang berada di atas nilai rata-rata adalah sebanyak 16 atlet. Median adalah 53,5, modus adalah 56, standar deviasi adalah 7,559, nilai minimum adalah 35, dan nilai maksimum power atau tungkai adalah 65. Sehingga dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. Selanjutnya, deskripsi hasil penelitian. Distribusi frekuensi power otot tungkai. Yang pertama, untuk laki-laki itu ada baik sekali ada 4, untuk perempuan ada 1, untuk presentasinya laki-laki 27% dan untuk perempuan 7%. Untuk yang baik, laki-laki ada 11, perempuan 12, persentasenya laki-laki 73%, perempuan 80%. Untuk cukup, untuk laki-laki tidak ada, untuk perempuan 2, untuk presentasi laki-laki 0%, presentasi perempuan 13%. Kurang tidak ada, laki-laki tidak ada, perempuan tidak ada, persentasinya 0%, laki-laki dan perempuan 0%. Untuk selanjutnya buruk itu ada 0 atau tidak ada, laki-laki tidak ada, perempuan tidak ada, untuk persentasenya masing-masing 0%. Dan dapat ditotalkan masing-masing presentasi laki-laki 100% dan perempuan 100%. Dari tabel di atas dapat disimpulkan sebanyak 4 atau 27% orang laki-laki dan 1 atau 7% orang perempuan memiliki power otot tungkai yang berada pada kategori baik sekali. 11, 7 atau 73% orang laki-laki dan 12% atau 80% orang perempuan memiliki power otot tungkai yang berada di kategori baik, dan 2% atau 13% orang perempuan memiliki power otot tungkai yang berada pada kategori cukup, dan tidak ada yang memiliki kategori power otot tungkai yang berada pada kategori sangat kurang dan kurang sekali atau 0%. Selanjutnya ada data keseimbangan. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel keseimbangan menunjukkan bahwa rata-rata keseimbangan adalah 1,1. Atlet yang berada di bawah rata-rata adalah sebanyak 15 atlet. Atlet yang berada di atas nilai rata-rata adalah sebanyak 15 atlet. Median adalah 1,5, modus 42, standar deviasi adalah 8,919, nilai minimum adalah 22, dan nilai maksimum power otot tungkai adalah 56, sehingga dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. Selanjutnya ada deskripsi hasil penelitian, distribusi frekuensi keseimbangan. Yang kategori baik laki-laki itu ada 5 dan perempuan 12, dan dapat dipresentasikan laki-laki 33% dan perempuan 80%. Untuk baik laki-laki ada 10 dan perempuan 2, presentasi laki-laki 67% dan perempuan 13%. Untuk kategori sedang laki-laki 0 dan perempuan 1, untuk presentasi laki-laki 0% dan perempuan 7%. Untuk kategori kurang dan buruk sekali masing-masing 0 dan presentasi masing-masing 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan totalnya 100% dan 100%.
Data kecepatan tendangan Abjagi. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel kecepatan tendangan Abjagi menunjukkan bahwa rata-rata kecepatan adalah 29,567. Atlet yang berada di bawah rata-rata adalah sebanyak 14 atlet. Atlet yang berada di atas nilai rata-rata adalah sebanyak 16 atlet. Median adalah 30, modus adalah 30, standar deviasi adalah 34,431. Nilai minimum adalah 18 dan nilai maksimum variabel kemampuan tendangan Abjagi adalah 42, sehingga dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. Deskripsi hasil penelitian, yaitu ada frekuensi keseimbangan. Yang pertama, baik sekali laki-laki ada 3, untuk perempuan 1. Untuk presentasi laki-laki 20, perempuan 7%. Untuk baik laki-laki 7, perempuan 5. Untuk persentase laki-laki 47% dan untuk perempuan 33%. Sedangkan untuk sedang itu laki-laki ada 5, perempuan 7, presentasi laki-laki 30% dan presentasi laki-laki 47%. Untuk kurang laki-laki tidak ada, perempuan 1, presentasi laki-laki 0%, presentasi perempuan 7%. Untuk buruk itu tidak ada, dan untuk perempuan 1, yaitu presentasi untuk laki-laki itu 0%, untuk presentasi perempuan itu 7%. Selanjutnya ada uji prasyarat. Yang pertama uji normalitas. Yang pertama ada power otot tungkai X1 untuk L hitungnya 0,127 dan untuk R tabelnya 0,200. Kesimpulannya data tersebut normal. Untuk yang kedua keseimbangan atau X2, L hitungnya 0,119 dan untuk L tabelnya 0,190, maka dapat disimpulkan normal. Selanjutnya ada tendangan Abjagi. Untuk L hitungnya 0,076 dan untuk R tabelnya 0,227. Dapat disimpulkan data tersebut normal. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel data berdistribusi normal. Selanjutnya aja uji linearitas. Yang pertama aja ada power atau tungkai dan tendangan Abjagi. Untuk F hitung senilai 1,00, F tabel 2,60. Dapat disimpulkan data tersebut linier. Yang kedua ada keseimbangan dan tendangan Abjagi. F hitung yaitu 1,812. Untuk F tabelnya 2,80, maka data tersebut linier. Selanjutnya ada uji homogenitas. Yang pertama power otot tungkai dan tendangan Abjagi. Untuk F hitungnya senilai 2,910 dan F tabelnya 4,183, maka dapat disimpulkan data tersebut homogen. Yang kedua ada keseimbangan dan tendangan Abjagi. Untuk F hitung 4,102 dan untuk F tabel 4,183. Data tersebut dapat disimpulkan homogen. Maka untuk uji linearitas dapat disimpulkan bahwa seluruh data tersebut terdapat hubungan yang linier antara kedua variabel, dan untuk uji homogenitas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data variabel berasal dari varian yang sama atau homogen.
Selanjutnya ada uji hipotesis. Satu, untuk korelasi Y1 ke Y, R hitung itu ada 0,611, untuk R tabelnya 0,374. Kriteria Kriterianya kuat, keterangannya signifikan. Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi adakah hubungan power otot tungkai dan kecepatan tendangan Apcagi pada atlet taekwondo klub Startin Lampung dapat diterima. Selanjutnya ada uji hipotesis 2 untuk korelasi X2 dan Y. R hitungnya sebesar 0,6776, untuk R tabelnya 0,374. Kriterianya kuat, keterangannya signifikan. Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang signifikan keseimbangan terhadap hasil tendangan Abjagi pada atlet taekwondo klub Star Tim Lampung dapat diterima. Selanjutnya ada uji hipotesis 3 untuk korelasi X1 dan X1, X2, dan Y. R hitung sebesar 0,683, R tabelnya 0,374, F tabelnya 11,804, dan F tabel sebesar 3,354. Dapat disimpulkan keterangannya signifikan. Selanjutnya ada pembahasan dari hasil dan dukungan dari berbagai penelitian yang relevan. Dapat ditegaskan bahwa power otot tungkai dan keseimbangan merupakan komponen kunci dalam menunjang kecepatan dan kualitas teknik tendangan Apcagi. Pelatih dan atlet disarankan untuk mengembangkan program latihan yang tidak hanya fokus pada atlet, tetapi juga mengasah aspek kekuatan dan keseimbangan tubuh secara menyeluruh. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dan keseimbangan terhadap kecepatan tendangan Apcagi pada atlet taekwondo Star Tim Lampung. Secara khusus, hasil penelitian menunjukkan bahwa power otot tungkai memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan kecepatan tendangan Apcagi. Selanjutnya ada saran bagi pelatih. Hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran dalam menyusun program latihan yang telah terarah, terutama dalam mengembangkan kekuatan otot tungkai dan kemampuan keseimbangan sebagai upaya peningkatan prestasi atlet. Selain itu, pelatih juga dapat lebih memahami faktor fisik secara nyata yang mempengaruhi kecepatan tendangan Apcagi sehingga dapat meminimalisir permasalahan teknik yang sering dialami atlet. Selanjutnya ada video saat melakukan penelitian. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.